Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, aku mencoba untuk membaca energi kalian para Taurus. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kalian di bulan Agustus. Oke, kita buka dulu 6 kartu. Buat kamu para Taurus, kamu itu kayak akan fokus banget ke tanggung jawab dan stabilitas ya di bulan ini. Meskipun memang prosesnya itu terbilang lambat ya, kamu itu kayak lagi ngebangun sesuatu yang jangka panjang, entah itu karir, proyek, keuangan, atau bahkan mungkin hubungan yang lebih sehat ya. Kamu itu kayak makin rajin, makin teliti, dan semesta itu kayak ngedukung kamu buat konsisten ya. Tapi kamu juga bakal sibuk banget nih di bulan Agustus, kan akan ada beberapa hal yang membutuhkan multitaskingnya kamu ya. Ada dua hal besar di sini, bisa karir dan keluarga, bisa juga antara dua pilihan hidup ya. Jadi kamu harus benar-benar pinter buat ngatur waktu dan energi di bulan Agustus ya, biar nggak burn out ya. Secara emosional kamu itu lebih tenang, lebih dewasa di bulan Agustus ya. Kamu itu kayak mampu ngontrol perasaan kamu bahkan di tengah kekacauan. Tapi di sini kamu jangan lupa untuk mengurus emosi diri sendiri ya. Karena bisa jadi kamu itu kayak jadi tempat bersandar orang lain di sini di bulan Agustus ya. Di sini ada sesuatu di hidup kamu itu bakal di titik penyelesaian atau keberhasilan besar ya. Ini bisa kayak kamu itu nutup bab lama, siap ke fase baru dengan perasaan yang lega ya. Bisa berupa hal atau proyek yang sukses ya, atau akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang selama ini kamu nantikan ya. Kamu dapat pencapaian besar atau hal-hal yang bikin kamu happy ya. Di keuangan dan keluarga ya, kamu di bulan Agustus ini cukup kuat. Kamu bisa dapat hasil, dapat rezeki ya, dapat berkat ya. Dan ini memang dari kerja keras kamu yang sebelumnya ya. Di sini itu ada kestabilan jangka panjang dan keamanan. Bisa juga kamu itu makin deket sama goals-nya kamu ya. Terutama yang berkaitan dengan kenyamanan dan legacy. Kamu kayak mulai ninggalin masa-masa sulit ya di kehidupan secara mental ataupun secara emosional. Agustus ini kayak terasa seperti kamu itu jalan pelan, move on dari segala hal yang bikin kamu capek, yang bikin kamu tertekan ya. Kamu itu kayak ngerasa lebih ringan aja. Oke, kita lanjut untuk keuangan.
Untuk keuangan kita ambil 3 kartu dulu. Di bulan Agustus itu kamu itu lagi berkelimpahan ya. Tapi emang uang yang kamu dapetin itu dari kerja keras kamu ya. Kamu itu bisa mulai kasih self reward kamu ya, buat diri kamu sendiri. Kamu bisa beli sesuatu yang udah lama banget kamu pengenin ya. Dan ini kayak kamu itu kasih reward buat diri kamu sendiri gitu loh. Setelah kerja keras kamu, setelah apa yang udah kamu lakuin ya, akhirnya di bulan Agustus ini kamu bisa dapat hasil ya. Kamu mungkin butuh waktu break sebentar ya, jangan terlalu overwork ya. Ini kayak ada semangat baru ya. Mungkin kamu itu sedang pegang proyek atau bisnis, atau bahkan kamu itu jadi inspirasi bagi orang-orang ya. Kamu itu kayak punya visi besar dan kamu itu tahu gimana cara buat nyampe ke sana gitu loh. Kamu itu mungkin lagi nikmatin hasil keuangan kamu, tapi emang harus hati-hati dengan kelelahan ya. Jadi ya itu tadi, jangan terlalu overwork deh. Di bulan Agustus itu jangan terlalu keras ke diri sendiri ya. Kasih waktu buat diri sendiri. Kamu bisa sukses tanpa harus ngebakar diri kamu sendiri. Jangan takut istirahat, karena kekuatan sejati itu tahu kapan kamu harus ngegas, kapan kamu harus ngerem ya. Jadi luangkan waktu untuk kamu nikmati hasil kerja keras kamu. Treat yourself ya, bukan terus memacu diri ya. Memacu diri itu memang penting, tapi untuk treat yourself itu jauh lebih penting. Oke, kita lanjut untuk karir. Buat karir kamu para Taurus, kayaknya di bulan Agustus itu kamu bakal ngejalanin pekerjaan dengan sentuhan hati, dengan kreativitas. Ini tuh kayak kamu ngejalani pakai intuisi kamu, pakai passion kamu ya. Mungkin kamu lagi ngejalanin pekerjaan yang kamu sukai ya. Bisa jadi kamu itu kayak akan dapat tawaran proyek atau ide yang cukup membuat kamu itu kayak tertarik gitu loh. Tapi kamu juga ngerasa bingung, ngerasa ragu, mungkin ada ketidakjelasan soal arah kerja ya. Mungkin ada ketidaktransparan atau kamu sendiri yang ragu ya. Di sini coba pakai intuisi kamu ya. Karena belum semua jawaban kelihatan sekarang ya. Jadi di sini kamu harus lebih hati-hati sama hal-hal yang ditawarkan ke diri kamu di bulan Agustus. Jangan gampang percaya sama janji manis di tempat kerja tanpa ada bukti konkret ya. Nah, di sini itu ada penyelamat sekaligus cahaya ya. Kamu itu lagi diarahin ke sesuatu yang jauh lebih besar, walaupun sekarang masih samar ya. Kamu itu bakal nemuin pencerahan, bakal dapat inspirasi ya. Dan bisa kembali dapat motivasi, bisa mulai karir kamu dengan lebih baik ya. Kamu mungkin nggak terlalu agresif, tapi kamu itu kayak lagi dibimbing menuju ke jalan karir yang lebih cocok buat kamu ya. Oke, kita lanjut untuk kalian yang menikah.
Mungkin kamu sama pasangan kamu itu lagi cemas ya, lagi kayak ada rasa bersalah, atau mungkin lagi overthinking, tidur nggak tenang ya. Bisa jadi itu karena ada konflik batin yang nggak bisa diomongin ya. Dan kamu itu kayak terlalu mikirin gimana kalau hubungan ini nggak jalan ya. Gimana kalau pernikahan ini terjadi sesuatu gitu ya. Kamu itu kayak ngerasa terbebani secara emosional, tapi kamu pendam sendiri ya. Hubungan kamu itu kayak terikat kuat, tapi bukan selalu sehat ya. Ada unsur toksik di dalamnya ya. Salah satu pihak itu kayak posesif, kayak manipulatif ya. Ada rasa terjebak di hubungan, susah ninggalin ya. Mungkin karena rutinitas ya, bukan karena cinta murni ya di sini. Di sini itu ada gairah, ada daya tarik besar, cuman kayak bisa lebih toksik lagi gitu loh. Nah, ini tuh ada potensi perbaikan di bulan Agustus ya. Bisa kamu atau pasangan kamu itu mulai ngebangun ulang hubungan ini lewat hal-hal yang jauh lebih baik. Bisa di keuangan ya, bisa di mungkin kamu coba buat rumah baru, atau mungkin rutinitas yang lebih baik, yang lebih sehat ya, berdua dengan pasangan. Atau mungkin kamu mulai konseling dengan psikolog atau konselor pernikahan. Jadi meskipun hubungan kalian ini dalam ujian yang cukup berat, terutama mental dan emosional, ada tekanan batin, ada ikatan yang gak sehat, tapi juga ada peluang buat bisa memperbaiki hubungan kalian. Oke, kita lanjut untuk asmara kalian yang berpacaran atau berpasangan. Untuk kalian yang pacaran, kamu itu sosok yang setia ya. Pengen hubungan yang stabil. Kamu sayang banget sama dia, pengen kasih yang terbaik. Tapi di sisi lain kamu juga mulai sadar bahwa kamu itu butuh dihargai ya. Bukan cuman ngasih terus ya. Mungkin akan ada kejadian besar yang cukup mengguncang hubungan kalian, yang cukup mengejutkan hubungan kamu dengan dia ya. Di sini bisa jadi akan ada kebenaran yang mulai kalian ketahui, atau mungkin tiba-tiba putus di tengah jalan, atau terlibat pertengkaran yang hebat dengan pasangan, atau kamu mulai sadar kalau hubungan ini nggak bisa diterusin ya. Semesta itu kayak lagi mau bilang yang palsu itu harus runtuh ya, supaya yang tulus itu bisa tumbuh gitu loh. Dan setelah semua itu kamu bisa berubah, kamu bisa lebih logis, kamu bisa lebih tegas ya. Mungkin kamu udah lelah jadi yang paling ngertiin seseorang ya. Dan ini saatnya kamu punya batasan ya, dan kamu bisa lebih mikir diri sendiri dulu ya. Jadi hubungan yang kamu bakal jalani itu, kamu akan dihantam sama realita yang cukup keras ya. Dan tapi dengan adanya itu semua, kamu akhirnya bisa bangkit dengan lebih kuat, dengan lebih bijak. Oke, kita lanjut untuk kalian yang single. Single mom, single dad, janda, duda, jomblo ya.
Untuk kalian yang single, kamu itu punya banyak pilihan atau setidaknya banyak bayangan soal cinta, tapi semua itu masih di benak kamu ya, bukan jadi kenyataan ya. Kamu itu sebenarnya lagi kuat banget ya, energi auramu itu lagi terpancar kuat ya. Di sini kamu harus lebih sabar ya, harus jangan asal pilih orang ya. Dan kamu juga punya kendali atas diri kamu sendiri. Kamu itu punya kekuatan batin yang luar biasa untuk tetap berdiri walaupun kadang kamu itu ngerasa kayak sepi ya. Dan di balik kekuatan itu ada luka lama ternyata ya. Di sini luka lama itu kayak tertinggal ya, kayak ada trauma yang di dalam dirimu. Mungkin kamu pernah ditolak, atau kamu itu ngerasa sendiri, atau mungkin kamu itu tersakiti dengan hal yang lain dengan pasangan kamu yang sebelumnya. Tapi ini cuman perasaan sementara. Kamu lagi proses buat menumbuhkan kembali rasa percaya ke seseorang ya. Bulan ini kamu akan banyak merenung soal hubungan ya. Mungkin kamu sedikit merasa sepi, tapi juga makin kuat dan nggak mau asal terima lagi seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk kesehatan. Untuk kesehatan para Taurus. Kamu kayaknya mulai sadar apa yang bikin kamu stres ya. Kamu itu mulai bedain mana yang bikin kamu sehat, mana yang toksik ya. Kamu itu kayak mulai bisa ngontrol overthinking kamu dan bikin keputusan kamu itu lebih tenang. Di sini itu waktu yang tepat buat mulai olahraga rutin, pola tidur itu juga diperbaiki ya, pola makan itu mungkin kamu butuh diet ya, atau mungkin kamu butuh terapi atau meditasi buat support mental dan fisik kamu ya. Mungkin kamu bakal ngalami sakit kepala, stres, tegang otot leher atau pundak ya. Itu mungkin karena kurang istirahat, pola makan nggak sehat ya. Jadi luangkan waktu buat me time ya, buat detox ya, buat sesuatu hal yang lebih positif. Oke, kita lanjut untuk pesan dari malaikat pelindung kamu para Taurus. Taurus, di bulan Agustus ini kamu lagi di persimpangan jalan kayaknya ya, soal pengambilan keputusan. Jangan buru-buru, ada sesuatu yang mungkin belum kamu lihat secara utuh. Coba mundur satu langkah, tarik nafas dan lihat sudut pandang baru. Di sini semesta itu kayak lagi ngatur waktu yang terbaik buat kamu ya. Jadi kamu diminta buat nunggu nih ya. Kamu kayak disuruh nunggu waktu ya. Kamu itu kayak disuruh sabar. Ini bukan penolakan tapi penundaan untuk supaya semesta bisa melindungi kamu gitu loh. Tunggu dengan tenang. Sesuatu yang lebih baik itu bakal dibentuk buat kamu oleh semesta ya, oleh malaikat pelindung kamu ya. Di sini itu waktu yang baik ya buat kamu. Jangan terlalu khawatir, jangan lagi takut, jangan lagi bingung, jangan lagi galau ya. Semuanya itu bakal baik-baik saja. Kamu itu dilindungi ya. Jadi
lakukan saja sesuai dengan ketentuan dari semesta, ya. Ada sesuatu yang kamu ingin ambil keputusan tapi tidak sekarang, ya. Semesta itu lagi ngejaga kamu, lagi ngelindungin kamu. Jadi tenang aja dulu, ya. Coba aja lihat ulang semua dengan hati yang baik, dengan hati yang jernih, ya, dengan pikiran yang jernih, ya. Karena ketika nanti tiba waktu yang tepat, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan dan semua akan jauh lebih baik dari perkiraan kamu, ya. Malah jauh lebih baik dari ekspektasi kamu, gitu loh. Oke, Taurus, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.